Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Nah, untuk itu mari kita sembah Tuhan dengan satu pujian. Jangan pernah menyerah. Kita tidak pernah menyerah. Kita tidak perlu putus asa, karena kita punya Tuhan Yesus yang bangkit, hidup sampai selama-lamanya. Dan hari ini Tante didampingi sama Tante Marga, juga Tante Leli, kita sama-sama menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk sekali lagi nyanyikan, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, sekarang kita akan sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya ibadah pagi hari ini diurapi oleh kuasa Roh Kudus dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Tutup mata, lipat tangan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami diberi kesehatan, diberi nafas hidup, diberi segala berkat-berkat yang terbaik. Semua datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami mau kembali memuliakan nama Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Kami juga akan diisi hati kami, hidup kami dengan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan yang memimpin, juga setiap kami yang mendengarkan di rumah kami masing-masing,
yang melihat video ini bersama-sama beribadah, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus mati, dia dipaku di atas kayu salib. Nah, waktu itu setelah Tuhan Yesus bangkit, kita tahu Thomas, salah satu muridnya, tidak percaya kalau dia tidak menyaksikan, tidak bertemu dengan Tuhan Yesus yang ada bukti paku di tangannya, juga lambungnya yang ditusuk. Nah, mari kita semua tidak seperti Thomas, meskipun kita tidak lihat Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit dan hidup, tapi kita mau percaya. Karena Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Yuk semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian tanda paku dengan gerakan dengan penuh sukacita. Ya, kita sudah mensyukuri akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia membuat hidup kita ini berarti anak-anak. Meskipun mungkin aku kok pendek, aku kok mungkin kurus, aku kok enggak pinter, tapi kita tahu semua di hadapan Tuhan, semua berharga, semua diciptakan baik adanya. Dan kita semua perlu yakin dan percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang istimewa, ya. Semua boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Masih tetap berdiri anak-anak, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang membuat hidup kita ini semua istimewa di hadapannya. Yuk kita sama-sama pujian Ku Istimewa. Tapi ku hanya dengar
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berikan hati kita, kita pakai mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita semua anak-anak berikan persembahan kepada Tuhan berupa uang kita, harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahanmu bisa kamu titipkan ke mama papamu. Nanti kalau mereka ke gereja, dimasukkan di kotak persembahan yang ada di gereja. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, sebelum memberikan persembahan, kita sama-sama sekali lagi berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami berkat makanan, minuman yang cukup. Sekarang Tuhan, kami mau belajar memberikan dari apa yang kami punya yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang menjadi juru selamat kami. Berkati mama papa kami, berikan kepada mereka juga kesehatan dan hikmat supaya mereka menjadi orang tua yang baik, yang benar menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Amin. Ya anak-anak, setelah kita memberikan persembahan, sekarang tiba waktunya kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang berguna untuk iman kita semakin bertumbuh, percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menuntun langkah-langkah kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Yuk kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Semua duduk tenang, kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan.
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat ya. Kita berharap semuanya bisa sehat, bisa melakukan segala sesuatu dengan baik ya. Aktivitas belajarmu juga bisa lancar, di rumah pun kamu bahagia ya. Tidak stres karena harus di rumah terus-menerus. Tapi tidak mengapa ya. Ibadah tetap harus jalan dan kamu akan mengikuti ibadah setiap kali hari Minggu, dan kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebab Tuhan begitu mengasihi kami ketika kami melihat keadaan kami baik-baik saja, kami tidak kekurangan apapun, dan bahkan Tuhan, sekalipun kami merasa kesulitan, kami tetap mengucap syukur sebab kami percaya kasih-Mu menyertai kami. Dan hari ini adalah hari di mana Tuhan akan memberikan hati untuk kami boleh menyediakan diri kami, pikiran kami, hati kami untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah online pada kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hati kami sukacita supaya kami dapat memuji-muji Engkau, dan beri hati kami seperti seorang hamba ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini selalu ada dua hal ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi selalu ada dua hal yang berbeda. Karena kalau tidak ada perbedaan, tentu dunia ini akan terasa tidak enak dan tidak indah tentunya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah karakter yang mungkin kita miliki ya. Kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu kita mungkin berpikir A, tetapi bisa juga kita berpikir B, atau temanmu yang lain berpikir C dan seterusnya. Tetapi itu semua merupakan hasil pemikiran kita, dan kita sendiri masing-masing punya alasannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu karakter juga. Nah, mari kita akan lihat ya. Anak-anak bisa melihat, kalau kalian melihat gelas ini, nih ya, gelas ini isinya setengah. Ya, isinya setengah. Lalu apa tanggapanmu terhadap isi gelas ini? Ketika kamu lihat ini, apa yang kamu akan katakan? Apakah kamu akan mengatakan bahwa, oh, air dalam gelas ini tinggal setengahnya atau separohnya? Atau kamu mengatakan hal yang lain? Kamu mengatakan begini, enggak, air di dalam gelas ini masih setengah. Ada dua perbedaan di situ. Ada kata tinggal dan ada kata masih. Anak-anak, kata tinggal seolah-olah kok sedikit sekali begitu ya. Jadi terasa, atau ketika kamu mendengarkan itu, kamu merasa ada sisi sedikit negatif. Dan hal-hal yang negatif itu meluruhkan kehidupan kita, pikiran kita tentunya. Tapi ketika dikatakan, oh, air dalam gelas ini masih setengah, kata masih itu membangkitkan semangat kita. Atau anak-anak, kalau hari-hari ini nih ya, yang anak-anak kelas 6 mungkin ya ujian. Nah, kemudian waktunya kadang-kadang dituliskan di situ ya toh. Ada guru yang menyebutkan begini, anak-anak, waktu tinggal 10 menit lagi gitu kan. Tapi ada guru yang mengatakan, anak-anak, kalian masih punya kesempatan 10 menit lagi untuk mengerjakan. Apa perasaanmu ketika kamu mendengarkan, anak-anak, waktunya tinggal 10 menit. Waduh, deg-degan ya. Waduh, ini belum, itu belum. Nah, tapi ketika kamu mendengar kata yang dikatakan begini, anak-anak, masih ada waktu 10 menit untuk kalian memeriksa kembali pekerjaan. Wah, kamu ayem ya, tenang. Nah, itulah anak-anak, mengapa kita sendiri itu juga dituntut untuk memilih kata ketika kita mengucapkannya.
Nah, tapi bukan itu persoalannya. Kita akan melihat dari dua kata yang berbeda ini, ya. Kalau tadi ada kalimat dikatakan air dalam gelas ini tinggal setengahnya atau separohnya, itu menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang pesimis. Waduh, apa itu orang pesimis? Orang pesimis itu orang yang kecut hati, kecil hati. Kalau mau melangkah, ya kalau benar, ya kalau salah, nanti begini, nanti begitu. Nah, itu orang yang pesimis, ya. Tapi kalimat yang menyatakan air dalam gelas ini masih setengah, itu menandakan jawaban orang yang optimis. Nah, dia berpikiran positif. Oh, masih ada ternyata, bukan tinggal, tapi masih ada. Nah, orang optimis itu orang yang bersukacita, orang yang penuh dengan semangat. Nah, anak-anak, mungkin kamu memilih yang mana? Apa tanggapanmu tadi terhadap isi gelas itu? Nah, hari ini kita belajar tentang sebuah karakter yang dimiliki oleh seorang tokoh, yaitu karakter pesimis, ya anak-anak ya. Tapi tentang pesimis dan optimis kita akan dengar. Bu Arin akan sedikit cerita tentang dua ekor katak, ya. Ada dua ekor katak. Nah, dia itu tidak tahu kenapa masuk dalam kubangan es krim gitu ya. Wah, es krim kalau bagi kita enak, langsung disendok, dimakan gitu ya. Tapi ini namanya juga katak ya. Si katak ini kok dua-duanya masuk ke dalam kubangan es krim yang mungkin dia tidak bisa merasakan, tapi terasa berat karena itu terbuat dari susu dan mungkin di tubuhnya dia rasa agak licin begitu ya. Ketika dia akan melompat, aduh berat sekali, akan melompat susah begitu ya. Nah, dua ekor katak ini kemudian ternyata punya pendapat yang berbeda-beda. Apa pendapat yang satunya? Seekor katak mengatakan, aku akan tenggelam, aduh aku akan mati nih. Bagaimana dengan kamu juga pasti akan mati. Nah, seekor katak berkata begitu. Tetapi berbeda dengan satu katak yang lain. Dia mengatakan begini, sulit untuk keluar, tetapi aku harus berusaha. Pokoknya aku harus bisa keluar dari sini. Andai kata aku tidak bisa keluar dari sini pun, aku telah berusaha. Bukan mati konyol gitu ya anak-anak ya. Jadi ternyata dua ekor katak ini punya sifat yang berbeda. Si yang pertama tadi mengatakan, aduh aku akan mati, kamu juga mati, tenggelam. Itu adalah karakter yang pesimis, yang kecil hati, ciut hatinya gitu ya ketika menghadapi sesuatu. Nah, kemudian yang satu lagi tidak ya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang si katak yang satu tadi benar-benar berusaha dan bisa keluar dari kubangan es krim tersebut. Mau pilih yang mana kalian ya? Apakah sama katak yang pertama atau katak yang berikutnya? Nah, anak-anak, di dalam hari ini kita akan mendengar satu tokoh yang punya karakter pesimis ya. Di dalam Alkitab ada, tidak semuanya kuat begitu ya. Ada satu tokoh yang punya sifat pesimis ya. Tapi endingnya nanti kita akan lihat apakah dia pesimis terus ya. Kita akan baca dari Alkitab kita. Yuk anak-anak buka Alkitabnya ya. Kita akan baca. Di sini ada 3 ayat, tapi sebenarnya isinya sama. Mari kita akan buka di dalam Matius ya, Matius 10. Oke, kita buka Matius 10. Sudah didapatkan Matius 10. Mari kita akan baca bersama-sama. Kalian membaca di rumah, Bu Ari membacakan di sini ya. Matius 10 ayat 3. Demikian bunyinya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Perhatikan di situ, saya ulang. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Yuk kita sekarang pindah ke Markus ya. Markus 3 ayat 18 ya. Markus 3
ayat 18. Oke, sudah ketemu Markus 3 ayat 18? Sudah ketemu belum? Oke, kita baca sama-sama ya. Ayat 18 bunyinya seperti ini. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot. Ya, anak-anak. Lalu berikutnya, Lukas 6 ayat 15. Yuk, kita pindah ke dalam Lukas. Jadi tadi Matius, Markus, sekarang Lukas ya. Lukas 6 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama. Ayat 15. Ini bunyinya demikian anak-anak ya, ayat 15. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot. Nah, anak-anak, dari tokoh-tokoh yang disebutkan itu, siapa sih nanti yang ternyata seorang yang punya sifat pesimis? Itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya ada 12 ya. Di antaranya tadi ada Bartolomeus, ada Simon orang Selot, ada Tadeus, ada siapa lagi? Thomas ya, dan seterusnya. 3 ayat ini sebenarnya sama ya. Kuncinya ada nama-nama murid Tuhan Yesus. Nah, siapakah tokoh yang punya karakter pesimis tersebut ya di dalam Alkitab yang sama-sama tadi? Nah, namanya Thomas ya. Thomas lah yang punya karakter pesimis. Nah, sekarang kita akan lihat. Kita akan baca di dalam Yohanes 11 ayat 16. Yohanes 11 ya, Yohanes 11 ayat 16. Oke, Ibu tunggu ya sambil kalian membuka Alkitab kalian dan kita akan baca ya. Kenapa kok disebut pesimis sih? Dia punya sifat pesimis sih ya. Yuk, kita akan baca Yohanes 11 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Loh, kok bisa disebut pesimis? Anak-anak, perikop ayat ini adalah cerita tentang siapa? Lazarus yang dibangkitkan ya. Si Thomas ini itu punya pikiran, waduh kalau begitu ya wes lah, kita akan mati sama-sama saja. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan pun ya sudah tidak ada lagi ya, lebih baik aku mati seperti si Lazarus saja, begitu ya. Mungkin pikirannya seperti itu. Jadi dia mengatakan begitu, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia itu yang dimaksudkan, dia di sini besar adalah dia Yesus sebenarnya. Yesus pada waktu itu, perhatikan anak-anak ya, Yesus karena mati disalib, murid-muridnya kan pada pergi semua. Wes ora ono yang dikerjakan, bahasa Jawanya ngopo gitu ya, ngapain. Nah, ngelokro gitu ya. Terus dia mengatakan itu. Ini dikatakan sebagai seorang yang pesimis. Lalu apa berikutnya yang terjadi anak-anak? Mari kita lihat sama-sama. Suatu hari ketika Tuhan Yesus sudah dibangkitkan ya, sudah bangkit dari antara orang mati, maka murid-murid Yesus itu menunggu-nunggu, ada apa ini? Mereka tuh berpikiran gini, aduh apa ya yang aku kerjakan? Apakah aku kembali menjadi nelayan dan seterusnya? Nah, mereka lupa bahwa Tuhan Yesus itu sudah pernah berkata bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit gitu ya. Nah, ternyata benar Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus mencoba untuk berjumpa kembali dengan murid-muridnya. Nah, saat itu, murid-muridnya berkumpul bersama-sama. Sayangnya, si Thomas tidak ada di situ. Nah, itu salah satu tanda bahwa Thomas itu benar-benar kecewa. Tuhan yang bersama-sama dengan dia, ya, selama ini apa-apa mengandalkan Tuhan, sekarang Tuhan tidak ada. Lah ngapain aku tetap berkumpul-kumpul?
Itu pikirannya si Thomas. Maka Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Thomas tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain, maksud Bu Arin ya. Jadi dia tidak ada saat itu. Nah, saat itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Kita akan baca dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 25 ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 25. Perikopnya berbunyi, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Perhatikan anak-anak, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi perhatikan, Yesus datang menampakkan diri, Thomas tidak ada karena dia sangat kecewa. Mau apa lagi? Ya. Terus ayat berikutnya ayat 25 berbunyi demikian. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Luar biasa anak-anak. Ini dia mengatakan begitu, itu hasil dari kekecewaan dirinya. Ya, kenapa kok Yesus tidak ada? Mana mungkin ya ada orang mati kok hidup kembali gitu ya. Dia tidak percaya saat itu. Wah, betapa menyedihkan ya anak-anak. Mungkin secara manusia pun kita sama seperti Thomas. Ya, kadang-kadang kita kalau dilihatkan pada satu persoalan, kemanusiaan kitalah yang muncul. Anak-anak, mari kita teruskan ayat ini berikutnya. Dalam Yohanes 20 ayat 25 dan seterusnya, itu kita akan lihat sekarang ayat 26 ya. Ayat 26 berbunyi demikian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27 berbunyi, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa ketika itu Tuhan Yesus datang kembali kepada murid-muridnya? Satu alasan yang pasti, Tuhan Yesus sangat mengasihi, ya, sangat mengasihi. Kita lanjutkan ayat berikutnya, berbunyi demikian. Perhatikan anak-anak, ketika Tuhan Yesus datang, lalu si Thomas disuruh mencucukkan jarinya tadi ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Anak-anak, si Thomas baru ngomong, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia baru percaya ketika benar-benar di hadapannya ada buktinya, Yesus sendiri, dia baru mengatakan itu. Apakah itu sesuatu yang buruk? Ibu juga tidak tahu. Apakah dia benar-benar seorang yang buruk sampai sedemikian rupa tidak percayanya kepada Allah? Karena masing-masing kehidupan kita itu juga memang punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Kita akan belajar dari si Thomas ini. Thomas tadi disebut Didimus ya. Didimus kata aslinya disebut Toma atau si kembar ya. Jadi bukan mungkin ya, karena ditulis kembar mestinya itu kembar begitu ya. Jadi Thomas itu mungkin anak kembar begitu ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
si kembar ini atau Didimus ini, kenapa kok dia baru percaya setelah ada buktinya begitu ya? Itu berlatar belakang kehidupannya. Thomas ini seorang yang miskin, tidak seperti teman-temannya yang lain, nelayan yang lain ya. Kalau mungkin Petrus, siapa itu ya, teman-teman yang lain jadi nelayan, itu dia punya kapal, punya perahu. Tapi si Thomas ini tidak punya. Jadi kalau orang Indonesia mungkin mengatakan buruh gitu ya, buruh nelayan, buruh tani. Jadi tidak punya tanah atau tidak punya perahu sendiri begitu. Jadi dia miskin. Orang miskin ya, kebanyakan tidak semua itu punya pikiran yang seperti Thomas ya. Dia karena latar belakangnya sulit, dia tidak mau asal percaya begitu saja. Dia harus punya buktinya dulu baru dia percaya. Nah, itu keadaan kehidupan kita itu, apa yang kita lakukan biasanya dipengaruhi oleh keadaan diri kita juga, lingkungan kita ya. Kemudian muncullah sikap pesimis itu. Orang miskin itu selalu mengatakan begini ya anak-anak. Ini bukan mengejek ya, tapi ini adalah simpulan dari apa yang terjadi. Dia, kalau orang miskin, ayah aku enggak punya apa-apa, rumahku kan jelek, aku kalau makan cuma inilah. Itu mungkin sangat mempengaruhi dirinya ya. Maka muncullah sebuah karakter yang disebut pesimis, dan itu terjadi pada Thomas. Anak-anak, dengarkan baik-baik. Apakah sikap pesimis ini tidak bisa berubah? Apakah orang yang pesimis akan pesimis terus? Kita akan melihat tentang kehidupan Thomas berikutnya. Anak-anak, Tuhan begitu mengasihi Thomas. Kenapa? Jawabannya adalah ketika Yesus pertama menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, ketika itu tidak ada Thomas. Dan kemudian 8 hari kemudiannya Tuhan Yesus datang lagi menampakkan diri. Di situ ada Thomas. Apakah itu sesuatu yang biasa-biasa saja? Tidak. Tuhan Yesus punya satu kekhususan terhadap Thomas. Dia mengasihi Thomas. Dia tahu betul bahwa si Thomas ini punya iman yang luar biasa sebenarnya. Dan Tuhan Yesus tidak mau Thomas terhilang. Sama dengan kita anak-anak. Tuhan Yesus tidak mau kita terhilang. Pandemi ini begitu merenggut seluruh kehidupan kita. Kalian tidak bisa bermain, kalian tidak bisa ketemu dengan teman-teman ya. Kalian tidak bisa belanja bebas, tidak bisa berolahraga dengan bebas. Itu semuanya merenggut kita, kebebasan kita ya. Dan Tuhan itu begitu mengasihi kita. Itu memang kita diberi kesempatan untuk seperti ini anak-anak ya. Supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita tidak terkena virus. Baiklah engkau di rumah saja, begitu ya. Nah, apa yang terjadi pada Thomas? Yesus itu mengasihi Thomas. Loh, waktu itu aku datang kok Thomas tidak ada ya? Kenapa muridku yang satu ini tidak bersama-sama dengan mereka? Aku perlu sesuatu. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Artinya apa anak-anak? Tuhan Yesus itu sebetulnya sangat dekat dengan murid-muridnya, termasuk dengan Thomas. Dia ingin tahu, bahkan dia ingin bahwa Thomas itu menemukan kepercayaan kembali. Dia tidak mau si Thomas terhilang. Itu sebabnya Yesus datang. Hai Thomas, aku datang kembali. Lihatlah tanganku, sekarang cucukkanlah jarimu. Lihatlah lambungku, cucukkanlah jarimu. Anak-anak, begitu ingin dekatnya Tuhan Yesus kepada si Thomas. Jadi dia datang kembali. Dan alangkah luar biasanya kalimat yang terucap oleh Thomas. Apa tadi? Ya Tuhanku, Allahku. Luar biasa. Jadi itulah yang diinginkan Yesus. Ingin supaya si Thomas ini menemukan kembali kepercayaan dirinya. Anak-anak, seperti seorang bapa.
Begitulah kasih Allah kepada anaknya. Dia tidak mau anaknya itu menjadi pesimis, lokro, tidak mengerjakan apa-apa. Bapak kita, ayah kita yang di dunia ini itu melakukan juga hal itu. Ketika kamu merasa sedih dan sebagainya, dia akan mendekat, menghiburmu. Kalau bisa itu bahasa Jawanya ngiming-ngimingi gitu ya. Mau aku belikan apa? Dan seterusnya. Yesus, Bapa kita yang di surga, melakukan itu karena dia begitu mengasihi Thomas. Sebab apa? Ada sebuah rencana besar yang sebenarnya Tuhan telah taruhkan kepada Thomas. Anak-anak, ketika dekat dengan Thomas, ketika jari itu dimasukkan ke dalam lubang, terjadi keajaiban yang luar biasa. Ada sesuatu yang mengalir di diri Thomas. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Anak-anak, satu ikatan yang luar biasa ya, menyentuh hati si Thomas, dan disitulah perubahan terjadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa berubah? Bisa. Seorang yang pesimis akan bisa berubah menjadi optimis. Itulah Thomas. Mari kita akan belajar dari Thomas. Apa yang terjadi dengan Thomas berikutnya? Thomas yang ragu-ragu tidak selamanya menjadi orang yang ragu-ragu. Ya, ketika dia melihat Yesus yang telah bangkit, semua ya yang telah dikatakan Yesus, yang diajarkan selama ini, dia merasa oh benar, semua ini digenapi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku mati 3 hari kemudian aku akan bangkit, digenapi. Dan ketika dia bisa mencucukkan tangannya itu, benar-benar dia sadar bahwa apa yang dikatakan Yesus bukan hoaks, itu nyata. Dan itulah yang membawa perubahan besar dalam dirinya ya. Jadi Thomas menjadi pekabar Injil bahkan yang luar biasa. Di dalam cerita hidupnya, dia tidak sekedar jadi murid yang apa adanya, tapi dengan apa yang dia punya, dia melakukan itu untuk menjadi murid Tuhan. Jadi anak-anak, keajaiban terjadi. Kalau kita belajar dari sejarah Thomas, maka pada tahun 52 Masehi ya, dia berlayar ke sekitar India dan dia melayani di sana ya. Di India di sana anak-anak, kamu tahu di sana itu banyak orang India ya yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Dan kemudian di sana dia juga mendirikan gereja ya, dan menjadi pekabar Injil di daerah Asia Timur sana. Dan terakhir akhir hidupnya apa anak-anak? Dia mati, ditusuk dengan panah yang panjang begitu ya oleh seorang Brahmana. Tapi anak-anak, dia mati bukan mati konyol ya, seperti katak tadi yang asal tenggelam, pokoknya aku tenggelam ini mati. Dia tidak, dia bangkit, dia mulai mengerti bahwa apa yang dia pelajari bersama Yesus itu bukan berita bohong, bukan asal seperti tukang obat atau ngecap begitu ya, dan benar-benar terjadi. Dia percaya. Itulah sebabnya dia kemudian menjadi murid Kristus yang luar biasa ya. Dia dibuang di dalam sebuah lubang ya, kemudian ditusuk dengan sebuah tombak yang panjang begitu ya, dan akhirnya mati. Tapi dia tidak mati sia-sia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Thomas? Dari apa yang dia kerjakan? Yang pertama, sosok yang beriman. Dia orang yang beriman, dia orang yang kritis, tidak mudah terjebak dalam emosi sesaat. Apa maksudnya? Anak-anak, pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus bangkit gitu ya, pada waktu Tuhan Yesus mati gitu toh, semuanya kemudian sedih gitu ya. Tuhan Yesus. Makanya dia itu menyendiri. Dia kemudian tidak ikut-ikutan temannya begitu ya. Jadi dia tidak mau ikut emosi sesaat. Dia orang yang beriman itu sungguh benar-benar dia percaya, tapi dia meragukan, benar enggak sih gitu ya. Ada keraguan karena itu manusiawi. Lalu ia belajar bertanya dari kebenaran, itulah imannya menjadi benar. Aku tidak akan percaya kalau aku belum mencucukkan. Dia ingin bukti. Jadi bagusnya iman itu
dia ingin buktikan bahwa selama ini dia mengikut Yesus dan benar-benar yang dia ikuti, yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dan jangan ragu untuk meminta bukti, ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kamu hidup di dalam belajar, biasanya juga kamu tidak sekedar mendengarkan, tetapi kamu boleh bertanya yang kritis sebagaimana Thomas lakukan. Nah anak-anak, yang terakhir, apa yang dipelajari dari Thomas? Yaitu tentu saja kita harus percaya bahwa Allah mengasihi kita dan sungguh-sungguh kita akan menjadi pengikutnya. Kita akan belajar ayat hafalan hari ini ya, dari Ayub 3 ayat 10. Anak-anak membuka dulu ya, Ayub 3 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, itu ayat emasnya hari ini. Dan mari kita seperti si Thomas, muncul, timbul seperti emas, indah. Orang menjadi ingat akan dia. Sejarah telah membuktikan bahwa Thomas si pesimis tidak selamanya pesimis. Si pesimis itu telah berubah dan menjadi anak Allah yang luar biasa, sebagai pekabar Injil yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur hari ini. Kami belajar dari seorang Thomas yang punya sifat pesimis karena itu manusianya. Dan kami pun masih punya kekurangan, mungkin jauh lebih banyak dari Thomas. Tuhan, kami mau Engkau pakai. Kami mau menjadi murid-Mu yang tidak sekedar mendengarkan, tapi kami boleh berdiskusi, kami boleh bertanya, kami boleh minta bukti supaya benar-benar apa yang Tuhan sabdakan, apa yang Tuhan perintahkan itu sesuatu penggenapan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati anak-anak yang mengikuti ibadah, berkati pula orang tua anak-anak kami yang hari-hari ini mungkin masih dalam kesulitan, dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan. Tuhan, tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk memberikan pertolongan. Kami percaya Engkau mendatangkan rezeki buat setiap keluarga anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Tuhan berkati setiap pemimpin rohani yang ada di gereja kami. Gembala kami Tuhan berkati, rohaniwan yang ada Tuhan berkati dengan hikmat-Mu. Demikian juga para diaken, Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto, kiranya juga Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa buat negara kami tercinta Indonesia. Kiranya Tuhan juga berkati Indonesia, jadikan Indonesia pulih kembali dalam segala bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, atau apapun juga itu Tuhan. Kami percayakan pemerintahan kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja tertimpa bencana, apakah itu yang ada di NTT, di Malang, atau dimanapun Tuhan. Tangan Tuhanlah yang akan menolong mereka. Beri hati kami juga Tuhan untuk juga ikut andil di dalamnya, setidaknya sedikit meringankan penderitaan mereka, supaya mereka bisa bangkit dan hidup kembali. Terima kasih Bapa, menjalani kehidupan ini kami bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan. Terima kasih Bapa, akhirnya ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, pagi hari ini ibadah kita sudah selesai ya. Kita diberkati dengan pujian dan firman Tuhan. Jangan lupa besok Minggu jam 10:30 tetap klik channel ini untuk kita bersama-sama ibadah lagi ya Cik Leli, Cik Marga. Shalom buat semuanya, Tuhan memberkati. Dadah.